saya Siti Nurwana, saya dari manajemen dakwah kelas 4A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya, yaitu kelompok 4 yang berjudul manajemen konflik di Ambon. Baiklah, di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, perjalanan konflik Ambon dan akar permasalahannya. Yang kedua, peran aparat keamanan, dan yang ketiga, solusi penyelesaian konflik Ambon. Baiklah, yang pertama kita akan memahami dulu tentang perjalanan konflik Ambon dan akar permasalahannya. Yang pertama, sejarah konflik Ambon. Konflik di Maluku sering digambarkan sebagai permusuhan lama antara umat Islam Kristen, walaupun kenyataannya lebih kompleks. Lebih dari 300 tahun penjajahan Belanda bagi masyarakat Maluku menurut garis agama secara geografis dan sosial. Menyusul kebijakan pemerintah untuk transmigrasi yang dimulai pada 1950-an, migrasi sukarela dari Bugis, Buton, dan Makassar yang bertumbuh pada 1970-an, penduduk Maluku yang beragama Muslim makin bertambah. Pada 1960, Soeharto mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau yang bisa disingkat dengan ICMI, sebagai alat untuk mengamankan dukungan politik dari kelompok Islam ketika kekuasaannya atas militer memudar. Pada tahun 1992, M. Akif Latukonsina, Direktur ICMI di Maluku, diangkat menjadi gubernur. Beliau adalah orang Maluku pertama dan orang sipil pertama yang memegang jabatan tersebut, yang biasanya selalu ditempati oleh pejabat militer dari Jawa. Pengangkatan M. Akif Latukonsina menyebabkan semua bupati di provinsi beragama Islam. Perubahan ini membuat kesal penduduk Kristen dan lebih lagi membagi Maluku ke dalam garis agama. Konflik kekerasan di Maluku sebagian besar terkonsentrasi di Ambon adalah salah satu konflik yang paling dahsyat terjadi di Indonesia setelah kejatuhan rezim Soeharto. Konflik tersebut merenggut sampai 5.000 nyawa dari tahun 1999 sampai tahun 2002 dan mengungsikan sepertiga dari penduduk Maluku dan Maluku Utara. 22 pada November 1998 pernah terjadi kerusuhan pecah di Ketapang, Jakarta Utara antara preman Ambon Kristen dan Muslim. Setelah kerusuhan tersebut, hampir 200 preman Ambon dikirim kembali ke Maluku oleh TNI Angkatan Laut Indonesia. Menurut para saksi, kerusuhan Ambon, preman-preman tersebutlah yang bertindak sebagai provokator pada pecahnya kekerasan untuk pertama kalinya di Ambon. Terus yang kedua ada akar permasalahan konflik. Puncak dari konflik adalah serangan terhadap gereja Silo dan pembantaian Tobelo pada 26 Desember 1999. Gereja Silo di tengah pusat kota Ambon adalah salah satu gereja Protestan Maluku terbesar dan terbakar habis pada hari setelah Natal. Pada hari yang sama, hampir 800 Muslim di Masjid Desa Tobelo dibunuh oleh pihak Kristen. Serangan tersebut pada akhirnya membuat pihak Kristen dan Muslim untuk terlibat lebih jauh dan konflik kekerasan di mana militer tidak dapat berbuat apa-apa untuk menanganinya. Ketidakmampuan pemerintah dalam menangani konflik tersebut menyebabkan kebangkitan Front Kedaulatan Maluku atau yang biasa disingkat dengan FKM pada tahun 2000. FKM adalah sebuah gerakan yang mengangkat warisan Republik Rakyat Maluku. 27 FKM dibentuk tanggal 15 Juli 2000.
oleh Alex Manuputi di Kudamati, Ambon. Pada awalnya dibentuk untuk membangun moral penduduk pada saat puncak konflik di mana peran negara lemah. Namun forum tersebut tidak mendapat banyak dukungan rakyat. Hanya beberapa ratus anggota aktif dari populasi provinsi. Hal ini membuat Alex Manuputi menggunakan bendera lama RMS untuk memajukan FKM. Pada akhirnya, orang Maluku menyadari bahwa mereka telah bertempur. Berbagai upaya diambil untuk mengakhiri konflik, termasuk yang dipimpin oleh petugas keamanan pemerintah pusat, daerah, LSM internasional dan lokal, masyarakat lokal, dan kelompok perempuan. Dua pendekatan yang luas terhadap pengelolaan konflik di Maluku muncul dari upaya berikut: pendekatan keamanan dan darurat, pendekatan pemulihan dan pembangunan. Namun demikian, tidak ada strategi atau perencanaan jangka panjang oleh baik pemerintah maupun masyarakat sipil. Sementara itu, distribusi bantuan pemerintah juga bermasalah. Pemerintahan daerah memiliki stok persediaan makanan dan kebutuhan dasar lainnya, tetapi tidak dapat didistribusikan tanpa dukungan militer. Di lain pihak, militer sendiri bahkan tidak memiliki dukungan logistik yang cukup. Pemisahan antara komunitas Muslim dan Kristen juga menyajikan sebuah tantangan lebih terhadap pendistribusian bantuan. Hal ini yang semakin mendorong pemerintah berupaya untuk menanggapi kekerasan yang berkembang di Maluku dengan militer. Kini setelah lama tenang, pada September 2011, Ambon kembali mengalami bentrokan disebabkan oleh kematian salah satu tukang ojek beragama Muslim di wilayah komunitas Kristen. Masyarakat begitu mudahnya terprovokasi oleh SMS yang beredar bahwa korban dibunuh oleh orang Kristen. Menurut Tony Pariala, guru besar sosiologi FISIP Universitas Patimura, bentrokan yang terjadi ini menjadi pertanda bahwa penyelesaian konflik antar agama di Ambon belum sepenuhnya tuntas. Bahkan menurutnya ada sesuatu yang menyebabkan akar rumput belum terkendali karena pendekatan keamanan yang dikedepankan. Terus yang selanjutnya ada B. Peran aparat keamanan. Selama fase awal konflik antara bulan Januari sampai Maret 1998, pemerintah mengirimkan 5.300 petugas keamanan baik dari Brimob, kepolisian, dan dari militer ke Maluku. Pada 15 Mei 1999, Komando Resort Militer Maluku ditingkatkan menjadi Komando Daerah Militer di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal, sebuah tindakan yang memberikan baik status maupun anggaran yang lebih besar bagi militer di Maluku. Pada November 1999, jumlah personel keamanan meningkat menjadi 6.000 personel termasuk petugas dari Kodam yang baru. Pada Januari 2000, pasukan militer dan Brimob meningkat menjadi 5 batalion atau 11.250 personel. Namun, peningkatan ini tidak mengakibatkan penurunan konflik karena militer tidak punya pengalaman dalam menangani konflik komunal. Militer tidak dilatih untuk konflik di mana konsep musuhnya tidak jelas dan tidak tahu tindakan apa yang harus diambil ketika dua komunitas agama terlibat dalam pertempuran. Terus yang selanjutnya ada C. Solusi penyelesaian konflik Ambon. Pada konflik Ambon tahun 1999 sampai tahun 2002, akibat besarnya konflik, pemerintah pusat akhirnya memimpin proses perdamaian yang sangat singkat dan standar komparatif untuk penandatanganan perjanjian damai Malino II
pada 11 Februari 2002 di Pegunungan Malino di Sulawesi Selatan. Dua tokoh dari pemerintah pusat yang berperan dalam melaksanakannya adalah Menteri Koordinator Urusan Politik, Hukum dan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Perjanjian Malino II terdiri atas 11 poin, yaitu yang pertama, mengakhiri semua bentuk konflik dan perselisihan. Yang kedua, menegakkan supremasi hukum secara adil dan tidak memihak. Karena itu, aparat harus bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya. Terus yang ketiga, menolak segala bentuk gerakan separatis termasuk Republik Maluku Selatan. Yang keempat ada sebagai bagian negara kesatuan Republik Indonesia, maka semua orang berhak untuk berada dan berusaha di wilayah Maluku dengan memperhatikan budaya setempat. Yang kelima ada segala bentuk organisasi, satuan kelompok atau laskar bersenjata tanpa izin di Maluku dilarang dan harus menyerahkan senjata atau dilucuti dan diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Terus yang keenam ada untuk melaksanakan seluruh ketentuan hukum maka perlu dibentuk tim investigasi independen nasional untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari 1999, Front Kedaulatan Maluku, Kristen RMS, Laskar Jihad, Laskar Kristus, dan pengalihan agama secara paksa. Yang ketujuh ada mengembalikan pengungsi secara bertahap ke tempat semula sebelum konflik. Yang kedelapan, pemerintah akan membantu masyarakat merehabilitasi sarana ekonomi dan sarana umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan agama serta perumahan rakyat agar masa depan seluruh rakyat Maluku dapat maju kembali dan keluar dari kesulitan. Yang kesembilan, dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan seluruh wilayah dan masyarakat diharapkan adanya kekompakan dan ketegasan untuk TNI atau Polri sesuai fungsi dan tugasnya. Yang 10, untuk menjaga hubungan dan harmonisasi seluruh masyarakat pemeluk agama Islam dan Kristen, maka segala upaya dan usaha dakwah harus tetap menjunjung tinggi undang-undang dan ketentuan lain tanpa pemaksaan. Yang ke-11 ada mendukung rehabilitasi khususnya Universitas Patimura dengan prinsip untuk kemajuan bersama. Karena itu, rekrutmen dan kebijakan lainnya dijalankan secara terbuka dengan prinsip keadilan dan tetap memenuhi syarat keadilan. Setelah penandatanganan Perjanjian Perdamaian Malino II, pemerintah terlihat tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap keeratan sosial dan juga trauma yang dialami oleh para korban konflik. Peran negara sangat minim dan kaku dalam mengatasi konflik di Ambon. Oleh sebab itu, ketika muncul bentrokan kembali, pendekatan pasca bentrokan yang dilakukan pemerintah adalah dengan penambahan pasukan Brimob dan pelibatan TNI seolah-olah ada ancaman perang internal. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.